Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel bahas saham. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas satu emiten yang menarik perhatian saya ya. Dan dulu juga saya sudah pernah membahas emiten ini dan ternyata dia meningkat drastis nih teman-teman beberapa periode yang lalu. Tapi memang kalau kita lihat di sini ya, secara pergerakan grafiknya dia sudah ada lompatan nih teman-teman sampai dengan kurang lebih ke harga 1400 ya. Dan dulu saya pernah membahas emiten ini teman-teman pada saat harganya masih di 400-an atau 500-an kalau saya tidak salah ya. Dan kalau memang teman-teman boleh ngecek di video saya sebelumnya juga, saya sudah pernah membahas emiten ini dan pada saat itu saya yakin emiten ini akan segera naik ya, dan ternyata memang benar nih teman-teman. Di 2024 bulan 8, Juli, September sampai dengan bulan Januari ya ini ya, 2025 awal tahun. Nah sekarang saya membahas lagi emiten ini karena saya melihat ini ada penurunan lagi nih teman-teman. Penurunan ke harga 700-an. Ya artinya kurang lebih tidak terlalu berbeda jauh nih sparenya dengan harga pada saat saya membahas. Dan ternyata ini didukung dengan fundamental yang bagus ya teman-teman. Nah langsung saja nih saya coba melihat nih teman-teman dari performa atau laporan keuangannya atau secara fundamental ya. Dan emiten ini merupakan emiten DSNG ya. Nah emiten ini dia sudah mengeluarkan laporan kuartal pertamanya di tahun 2025 nih teman-teman. Dan dia mencatatkan laba bersih mencapai 2 triliun nih. Saya perbesar dulu ya. Mencatatkan laba 2 triliun. Dan laba 2 triliun ini ternyata kalau kita setahunkan, dia sebenarnya sudah melampaui nih atau berpeluang melampaui laba dari periode-periode sebelumnya dari tahun 2018 ya. Nah, coba kita lihat nih teman-teman dari grafik laba bersihnya. Laba bersihnya ini ternyata memang di tahun 2024 oke lah, tadi mungkin sebanding ya dengan kenaikan harga sahamnya, dia juga melonjak signifikan nih teman-teman, walaupun tidak melebihi laba di tahun 2022 nih, di mana laba tahun 2022 itu merupakan laba tertinggi yang pernah diraihnya ya, dari 6 atau 7 tahun belakangan. Nah oke teman-teman, sekarang kita lihat lagi nih, dari sisi pendapatan nih teman-teman. Tadi mohon maaf, labanya itu di 368 miliar ya. Tadi itu 2 triliun itu pendapatannya. Dan kalau kita lihat juga dari sisi pendapatan, saya melihat sih ini kenaikan pendapatannya juga signifikan ya, 13% dari tahun ke tahun. Dan potensi di tahun depan juga sepertinya akan lebih tinggi lagi, dan tahun ini juga proyeksi sampai dengan akhir tahun bisa lebih tinggi lagi ya. Nah, kalau kita lihat secara detail di sini teman-teman, untuk pendapatannya dia meningkat nih signifikan nih deh teman-teman, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 terlihat kenaikan pendapatannya itu progresif ya, artinya meningkat, dan juga walaupun terjadi penurunan di tahun 2023 tapi tidak terlalu signifikan. Di 2024 dia recovery lagi, dan tahun 2025 dia sudah mencatatkan pendapatan 2 triliun. Begitu juga dengan laba bersih tadi teman-teman. Laba bersih tertingginya itu tahun 2022, yaitu terlihat di sini mencapai 1 triliunan. Dan sekarang di tahun 2024 juga mencapai 1,1 triliun, dan sekarang di tahun 2025 dia sudah mencatatkan laba 368. Kalau kita setahunkan ya memang bisa jadi dia lebih tinggi nih teman-teman. Kalau kita lihat dari earning per share-nya ya, lebih tinggi dari periode tahun 2022 bahkan. Nah, udah mencapai angka 139. Artinya kalau kita perhatikan bandingkan dengan periode-periode sebelumnya, angka 139 ini artinya proyeksi lebih tinggi nih sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, oleh karena itulah tadi kalau kita lihat dari sisi teknikalnya, ya harusnya harga sekarang ini tentunya udah harus lebih tinggi nih dari tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman. Nah, di tahun 2024 saja dia mencatatkan laba mencapai 1,1 nih, 1,142. Nanti proyeksi di tahun 2025 ini saya yakin akan melebihi ini, karena secara earning per share dia sudah lebih tinggi ya, 139 berbanding 108. Ya tentunya logikanya pendapatan, maksud saya kenaikan harga sahamnya ini pasti akan lebih tinggi nih teman-teman dari harga yang sudah pernah diraih di tahun 2024. Kalau kita lihat lanjut dari sisi ekuitas juga peningkatannya signifikan ya teman-teman. Ini dari grafik ekuitas juga, grafik ekuitasnya ini dari tahun 2018 juga peningkatannya ya signifikan ya, sampai dengan tahun 2025 kuartal pertama ini sudah mencapai angka 10 triliun teman-teman. Nah kemudian dari sisi utang juga saya rasa utangnya juga masih normal ya, 0,73 itu ya masih lebih kecil dari aset bersihnya ya, which is sangat aman. Kemudian dari sisi harga ya teman-teman, di sini dia sudah mencatatkan harga 700
785. Oke, 785 kita masukin aja 785, berarti di harga sekarang di angka 785 dia masih mencatatkan nilai bukunya 0,8 ya. 0,8 dan juga nilai pairnya itu berada di angka 5. Artinya untuk emiten ini saya rasa masih sangat undervalue ya teman-teman. Kita katakan saja PBV1, dia bisa meraih PBV1 di harga 952, dan kemudian nilai per 10 nih di angka 1.300, ya harusnya harga sesuai dengan asumsi saya itu berada di angka 1.170 ya. Menuju ke sana itu kurang lebih 49% atau half bagger teman-teman, dengan MOS yang cukup bagus di angka 32%. Dan kalau kita lihat dari PBV dan juga per rata-rata dari tahun-tahun sebelumnya, dia selalu berada di angka PBV 0,96. Memang tidak mencapai 1 ya, tapi kita katakan saja 1 karena tidak terlalu beda jauhnya ya, 0,96 ke 1. Dan kemudian pairnya juga memang di angka 10. Jadi wajar sih teman-teman, harusnya emitennya dihargai di angka 1100. Ini merupakan kombinasi PBV dan pair wajar. Dan menuju ke sana ya kurang lebih sama dengan fundamental tadi, yaitu di angka 50%-an. Nah ini menurut saya dengan harga sekarang harusnya dia akan menuju ke angka 1000 ya teman-teman. Kalau kita lihat lagi tadi teknikalnya, ya wajar sih sebenarnya emiten ini pernah mencapai nih angka 1400. Ya setidaknya dia tidak akan mencapai ke sana, tapi ke angka 1000 saja ya teman-teman. Di sini saya coba tarik nih. Angka 1000 saja, 1100 ya. 1100 di sini saya coba tarik garisnya. Angka 1100 saja itu saya rasa sudah sangat worth it ya untuk emiten ini dengan potensi gain tadi di angka 50%. Dan sekarang harganya ini lagi turun nih teman-teman. Saya juga kurang update kenapa ini bisa turun ya. Yang jelas saya sudah pernah bahas emiten ini, dan analisa saya juga harusnya tidak dihargai di harga yang kurang lebih 500 kalau saya tidak salah ya, benar. Nah dari sisi ROE juga ini sangat tinggi ya teman-teman. Dia berada di angka 14,59, walaupun memang ROE-nya mirip-mirip nih kita setahunkan dengan ROE di tahun 2022 ya. Ya, tapi ini menurut saya harusnya harganya juga sesuai dengan harga di tahun 2022 ya. Ya memang di sini 2022 itu walaupun memang labanya tinggi, tapi hanya berada di angka 700-an. Ya it's okay sih sebenarnya. Mungkin ini belum diapresiasi pasar gitu. Nah, sekarang kita coba lanjut ke teknikal ya teman-teman. Untuk teknikalnya sendiri, saya coba lihat ini dari daily ya. Seperti ini terjadi penurunan memang apa karena dividen ya. Saya juga tidak terlalu update. Mungkin teman-teman nanti boleh di komentar ya. Dan kalau kita lihat pergerakan emiten ini secara daily nih teman-teman, sepertinya ini sudah bullish ya. Di sini ada mirip-mirip dengan cup and handle ya. Cup handle di sini dari titik 800-an ya. Saya coba tarik nih teman-teman untuk melihat support resistennya ya. Nah di sini sepertinya angka 819 kurang lebih menjadi titik resisten emiten ini. Dan kalau kita lihat nih teman-teman dari titik supportnya, ini saya katakan ini menjadi cup and handle ya. Sini handle-nya itu berada di support kurang lebih 750 atau 760 ya. Ini juga pernah menjadi titik support nih teman-teman di tahun 2024, dan sekarang ini sepertinya mengulangi kembali. Dan secara short term mungkin dia akan menuju ke angka 800, kurang lebih 819 ya. Jadi ini sudah terlihat ada recovery dari emiten ini ya. Dan kalau coba kita gambarkan ya teman-teman ya. Nah ini saya katakan secara teknikal itu adalah cup dan handle-nya. Nah di sini ada cup-nya dan ini merupakan handle. Secara teknikal sih ini ya di atas 50% sepertinya valid ya. Dan tentu saja dia akan menuju ke angka kurang lebih ke angka 800-an nih teman-teman. Dan kalau memang cup and handle ini terbukti secara teknikal, dia pasti akan menuju ke sini nih teman-teman. Titik resisten pertamanya itu saya rasa di angka ini nih. Kalau secara teknikal ya, di angka kurang lebih 893, terus katakan saja 900 ya. 900 nih teman-teman, 900 karena ini menjadi titik supportnya nih teman-teman di tahun 2024 dan 2025 Januari nih, dan juga di Februari. Menuju ke angka 900 juga menurut saya ya potensi gainnya lumayan ya, apalagi kalau memang teman-teman itu lebih suka untuk trading ya daripada investing gitu ya. Nah, analisis dari teknikal ini saya yakin mungkin terjadi karena tadi dari sisi fundamental ya sangat bagus ya teman-teman. Dan ini dividennya kalau saya tidak salah dia selalu membagikan dividennya. Nanti correct me if I'm wrong ya teman-teman di komen ya. Dan kalau kita lihat nih dari rata-rata pendapatan 13%, wonderful.
rata-rata kenaikan labanya 38%, jarang-jarang ya teman-teman. Dan juga rata-rata ekuitasnya 19%. Wow, ini luar biasa sekali. Rata-rata ROE-nya juga berada di double digit. Jadi kesimpulannya, tidak ada hal yang membuat saya tidak melirik emiten ini, apalagi tadi ditambah teknikal yang cukup mendukung adanya recovery dari pergerakan emiten ini. Boleh klik like dan subscribe teman-teman untuk kemajuan channel ini. Mungkin sekian tentang emiten DSN ini. Disclaimer on ya teman-teman. Terima kasih.